Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya Selasa 1 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suruh dan terang dalam seluruh aktivitas kami pada hari ini. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan, masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Allah yang tertinggi, Puang Motumandu Malangka. Tema renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan. Di zaman kuno, tempat-tempat pemujaan selalu didirikan di tempat yang sangat tinggi. Sebab tempat yang sangat tinggi melambangkan beberapa arti. Pertama, Allah hadir dengan umatnya. Kedua, simbol untuk menuju jalan ke sorga. Dan yang ketiga, melambangkan bahwa Allah adalah Allah yang tertinggi, yang mengalahkan air bah dan raja-raja dunia. Bacaan kita saat ini merupakan nubuatan Nabi Mika tentang pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah sendiri bagi umatnya, di mana Allah yang akan ditinggikan. Saat itu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, karena dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sion dan Yerusalem adalah paralel dengan gunung rumah Tuhan, gunung Tuhan dan rumah Allah Yakub. Hal ini menyatakan bahwa kota Sion atau Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Allah bangsa Israel berdiam, dan dari tempat itu akan keluar pengajaran atau Torah. Ternyata hal itu merujuk pada kedatangan Kristus yang akan digenapi, yang akan datang menjadi pengajar bagi bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan, dan sekaligus menjadi hakim di antara banyak bangsa.
Peristiwa ini akan melahirkan kerinduan bangsa-bangsa untuk mau diajar oleh Tuhan sendiri. Itu terlihat jelas dari kalimat mereka sendiri, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Mereka tidak hanya belajar tentang jalan, tetapi juga ingin menempuh jalan tersebut. Inilah sikap dan perilaku murid sejati. Jemaat kekasih Tuhan, melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah ditinggikan. Sebab itu melalui pengajaran firman Tuhan yang keluar dari Yerusalem itu, manusia yang menerimanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Allah yang terus memelihara kehidupan kami di tengah-tengah berbagai dinamika kehidupan yang kami alami. Kami terus percaya bahwa Allah hadir. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang telah kami dengar dan renungkan. Kiranya terus menguatkan kami, menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan selalu berharap kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka dan juga yang menerima berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka ya Allah dan berkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Bapak Nasrul, Nyonya Cehadengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Fernando Tangdiala, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena. Ya Tuhan, pulihkanlah kiranya setiap mereka dari penyakit mereka, berkati semua proses pemulihan mereka, dan kuatkanlah iman mereka. Jemaat-Mu yang berduka, keluarga Ferdi Gosin dan Ibu Yuliana Paloan, karena ditinggalkan oleh saudara kekasih mereka, ya Tuhan, Engkau menghiburkan mereka dan segenap keluarga besar menghadapi duka cita pada saat ini. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan melawat mereka dan menopang mereka melewati pergumulan-pergumulan mereka. Bapa di dalam sorga, kami terus memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan kiranya terus memberkati, dan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan dan memberikan pekerjaan kepada mereka pada waktunya. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, berkat dan damai sejahtera-Mu Tuhan terus anugerahkan. Anak-anak kami Tuhan berkati, bawalah mereka ke masa depan yang baik dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan berikanlah yang terbaik, yang seiman bagi mereka.
pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna yang terus berlangsung. Kami terus memohon berkat-Mu dan campur tangan-Mu, ya Allah. Berkati pemerintah kami di tengah-tengah kondisi bangsa kami saat ini. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami dan karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Aparat keamanan negara kami, TNI Polri, Tuhan berkati dalam menjaga keamanan negara kami. Berkati dokter, perawat, semua medis serta relawan yang bekerja untuk kemanusiaan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, pemilihan bupati wali kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, kami mohon Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik, terlebih khusus Tuhan di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Seluruh kehidupan kami, hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kasih dan berkat-Mu terus memelihara jemaat-Mu. Ampuni dosa kami, sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.